Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantasia dari jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep komunikasi verbal dan nonverbal dalam budaya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu yang pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Adapun jenis komunikasi verbal yaitu yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar, dan membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Contoh komunikasi verbal adalah mengobrol secara langsung maupun melalui chatting, surat, atau yang lebih canggih sekarang menggunakan email. Yang menjadi masalah adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi atau pendapat mengenai satu kata yang dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal non-visual dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan salah satunya adalah kasih sayang. Yang kedua, gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, mengangguk sebagai tanda setuju, telunjuk di depan mulut, tanda jangan berisik. Yang ketiga, bahasa ruang. Bahasa ruang yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keempat, vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, dan kecepatan berbicara. Karena ada perbedaan makna komunikasi nonverbal, miskomunikasi dapat terjadi ketika orang antar budaya berkomunikasi. Orang dapat menyinggung orang lain tanpa maksud karena perbedaan budaya mereka dalam komunikasi nonverbal. Hubungan antara budaya dan komunikasi nonverbal menciptakan sebuah hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Interaksi di dalamnya menyebabkan pengaruh budaya kemudian menjadi ciri dari individu-individu dalam melakukan komunikasi. Setiap budaya akan menghasilkan komunikasi nonverbal yang berbeda. Maka, semakin ragam dan banyak jenis budaya akan menyebabkan pola komunikasi
dan juga jenis komunikasi nonverbal semakin beragam dan berbeda.